Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal diskusi SIMAK UI untuk matematika dasar set yang keempat untuk persiapan SIMAK UI tahun 2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini jika 5 pangkat 10x sama dengan 4900, coba kita bedah dulu ya teman-teman ya. Di sini kalau kita punya 5 pangkat 10x sama dengan 4900 ya. Kita coba bedah dulu si nilai 5 pangkat 10x-nya itu kita ubah menjadi 5 pangkat sekian gitu ya. Karena di sini ada 4900 dan merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka coba kita pangkat 5 pangkat 5x. Nah, biar pangkatnya jadi 10 kan 5x-nya harus dikalikan 2 ya. Gitu. Sehingga nilainya sama dengan 4900. Dari sini kita bisa coba hitung, kita hilangkan akarnya, kita hilangkan pangkat 2-nya, maka kita akarkan kedua ruas sehingga kita punya 5 pangkat 5x sama dengan akar dari 4900 ya. Which is nilainya akan sama dengan 70 teman-teman. Sehingga 5 pangkat 5x itu nilainya sama dengan 70. Ini kita simpan dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita coba mulai bedah ke bentuk soal, kita arahkan ke dalam bentuk 5 pangkat 5x teman-teman. Sehingga kalau kita punya di bagian pembilangnya adalah 5 dipangkatkan x dikurangin 1, coba kita pangkatkan dengan 5 sesuai dengan soal ya. Sehingga kita punya 5 pangkat 5x dikurangi dengan 5 ya. Oke, karena kalau dalam bentuk pangkat kemudian dikurangi itu kita bisa pecah menjadi dalam bentuk pembagian. Berarti 5 pangkat 5x dibagi dengan 5 pangkat 5 ya. Sehingga 5 pangkat 5x-nya kita udah tahu nilainya sama dengan 70. Sehingga kita tinggal tulis ulang 70 per 5 pangkat 5 itu 3125. Gitu. Kalau sudah kita simpan dulu aja ya. Kita simpan. Setelah itu kita bisa lanjut ke bentuk 2 pangkat akar Y. Ya. Nah, dengan mengubah bentuk penyebut dengan mengarahkan ke dalam bentuk yang kita ketahui di soal. Itu kita punya 4 pangkat negatif akar Y. Itu kita bisa ubah nih. 4-nya menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali negatif akar Y. Otomatis nilainya sama dengan 2 pangkat. Kalau kita tukar juga boleh. 2 pangkat akar Y dipangkatkan negatif 2. Boleh teman-teman ya? Sehingga kalau kita punya 2 pangkat akar Y itu sama dengan 25. Berarti ini sama dengan 25 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 1 per 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 itu sama dengan 625 ya. Nah, nilai yang ini kita bagi ya. Sehingga 70 jadi 70 per 3125 kita bagi dengan 1 per 625 sehingga kita akan punya 70-nya per 3125 dikalikan dengan 625 ya. 625 dengan 3125 itu kelipatan ya. 3125 dibagi 625 itu kan 5, berarti ini nilainya sama dengan 70 per 5, which is nilainya sama dengan 14 teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Ini tidak tergolong susah, masih sangat mungkin untuk dicoba ya. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung, sangat disarankan buat bertanya ya. Dan kalau bisa saya jawab, saya akan bantu jawab. Gitu. Lanjut nomor 2. Jika 2b ditambah log A sama dengan 2 dan A pangkat B sama dengan 10 pangkat negatif 12 jumlah kuadrat nilai B yang mungkin adalah, oke. Yang mungkin bisa kita coba lakukan dulu, kita punya bahwa nilai dari A pangkat B itu sama dengan 10 pangkat negatif 12 ya. Coba kita tuliskan dulu.
A pangkat B sama dengan 10 pangkat negatif 12. Nah, kalau kita tambahkan logaritma sehingga mereka menjadi numerus dengan basis 10 ya, berarti ini log 10 pangkat negatif 12. Ini nilainya akan sama dengan B log A, B-nya kita majukan menjadi pengali ya, sama dengan negatif 12 log 10 teman-teman. Karena log 10 itu nilainya sama dengan 1, maka B log A sama dengan negatif 12 gitu. Sehingga kalau kita buat menjadi log A, nilainya akan sama dengan negatif 12 per B ya. Gitu. Kemudian baru kita ubah nih. Nilai yang ini coba kita substitusikan ke dalam bentuk 2B plus log A, ya kan? Kan 2B plus log A sama dengan 2. Nah, log A-nya kita substitusikan, berarti 2B dikurangi 12 per B sama dengan 2 ya. Kita kalikan dengan B, sehingga jadi 2B kuadrat min 12 sama dengan 2B ya. Tahu kalau kita rapikan, pindah ruas ke kiri dan kita bagi dengan 2, jadi B kuadrat plus 2B. Kok plus 2B? Plus min B min 12 ya. Min 6, sorry, 12 bagi 2 kan sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga jadinya B plus 3 dikali dengan B min 2 sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan nilai B-nya sama dengan negatif 3 atau B-nya sama dengan 2. Kalau pertanyaannya adalah jumlah kuadrat nilai A dan B, maka kita kuadratkan dua-duanya nih. Berarti kita bisa, sorry teman-teman, kebalik ini, harusnya B min 3 sama B, sehingga B-nya 3, ini sama B plus 2 ya, ini berarti min 2. Sehingga kita bisa punya B kuadrat yang satu ditambah B kuadrat yang kedua dikuadratin ya. Nilainya sih tetap sama, tapi tadi ada yang salah. Ditambah negatif 2 kuadrat, sehingga ini 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Diketahui kurva fx sama dengan px kuadrat plus p plus 2x ditambah p plus q dikurangi 1. Kurva itu memotong sumbu y di titik p, negatif 1 dan memotong sumbu x di titik q dan r. Jika absis titik tengah QR adalah 3/2, titik puncak kurva tersebut adalah, oke, tadi kan dia memotong di 0, negatif 1. Maka karena memotong di 0, negatif 1, sehingga kita bisa tuliskan F0 itu sama dengan P dikali 0 pangkat 2 ditambah P plus 2 dikali 0 ditambah P plus Q dikurangi 1, nilainya harus sama dengan negatif 1 ya. Ini nilainya berarti 0, berarti P plus Q dikurangi 1 sama dengan negatif 1, sehingga P plus Q sama dengan 0 ya. P plus Q sama dengan 0, sehingga P sama dengan, atau Q sama dengan negatif P, gitu. Dari sini kemudian ada informasi mengenai bahwa titik tengah QR adalah 3/2 dan itu merupakan sumbu simetris ya. Kalau kita ingat rumus sumbu simetris itu XP sama dengan negatif B per 2A. Dalam hal ini B-nya itu berarti kita lihat dari soal ya. Berarti ini B-nya, coba kita tulis dulu. A-nya berarti sama dengan P. Di bawah aja ya teman-teman ya. Sini aja, A-nya sama dengan P, B-nya sama dengan P plus 2, dan C-nya P plus Q dikurangi 1. Sehingga B-nya P negatif P plus 2 dibagi dengan 2A, berarti 2P. Dan kita ingat udah ada nilainya XP-nya atau sumbu simetrinya 3/2. Maka ini kita bisa dapatkan 3/2 sama dengan negatif P dikurangi 2 ya, per 2P. Ini penyebutnya sama-sama ada 2, berarti kita bisa coret ya.
Berarti hasilnya adalah tinggal kita kali silang, 3P sama dengan negatif P min 2. Berarti ini jadi 4P sama dengan 2, min 2. Gitu. Berarti P-nya sama dengan min 2 bagi 4. Atau sama dengan negatif setengah ya. Terus nilai negatif setengahnya itu adalah nilai P, teman-teman. Sedangkan kita juga udah punya nih nilai Q-nya. Q itu nilainya sama dengan negatif P ya. Sehingga Q-nya sama dengan setengah. Maka coba kita substitusi aja. Substitusinya kemana? Substitusikan ke persamaan. Sehingga persamaan yang awalnya tadi yaitu Px kuadrat ditambah P plus 2 ditambah P plus Q kurangi 1, kita ganti P dan Q-nya. Berarti Fx sama dengan, agak geser ya karena kayaknya nggak muat. Berarti P, berarti setengah, negatif setengah, X kuadrat ditambah P plus Q. P plus 2 berarti negatif setengah ditambah 2. Jangan lupa dalam variabel X. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan P negatif setengah tambah Q setengah dikurangi 1. Sehingga Fx-nya akan kita dapatkan negatif setengah X kuadrat. Ini negatif setengah ditambah 2 itu kan 3/2 ya. Berarti 3/2 X dikurangi 1. Karena ini habis ya. Gitu teman-teman. Nah terus apa yang bisa kita lakukan? Karena kita butuh nilai puncaknya, berarti coba kita substitusikan nilai nilai ininya, nilai apa namanya? Nilai sumbu simetris yaitu 3/2 dimasukin ke sini. Kan kebetulan sumbu simetrisnya udah sama semua tuh. Berarti tinggal kita nyari YP-nya. Nah, untuk mencari YP-nya, kita masukin 3/2-nya ya. Berarti negatif setengah dikali 3/2 dipangkatkan 2 ditambah 3/2 dikali 3/2 dikurangi 1. Berarti min setengah dikali 9/4 ya. Ditambah 9/4 dikurangi 1. Ini berarti min 9/8 ditambah 9/4 dikurangi 1. Sehingga berarti hasilnya adalah 9/8 dikurangi 1 ya. 1/8 ya. Berarti 9/8 dikurangi 1. Kenapa? Karena ini kan kalau dikurangi hasilnya 9/8 gitu. 9/8 dikurangi 1. 8 kali 1 8, 9 kurangi 8 1. 1/8. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Karena XP-nya sama dengan 3/2, YP-nya sama dengan 1/8. Coba kita tulis ya. Di XP YP-nya sama dengan 3/2, 1/8. Nah, pencarian P dan Q itu dicari untuk mendapatkan nilai koefisiennya, sehingga nilai P dan Q yang diketahui, sehingga kita bisa langsung memasukkan atau mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan. Gitu teman-teman, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Jika penjumlahan dari X, Y, Z memenuhi 3 pangkat 2X plus Y dikurangi Z sama dengan 1/27 pangkat X min Y ditambah 2Z min 2. Coba kita mulai bedah dulu satu-satu ya. Kita coba bedah di sini dulu, untuk sini dulu aja, di atas saja ya. Yaitu 3 pangkat 2X min ditambah Y dikurangi Z sama dengan 1/27. Kalau kita lihat di sini 27 itu kan perpangkatan ya. Hasil pangkatnya itu dari 3 pangkat, sehingga ada hubungannya dengan yang di sebelah basisnya. Sehingga kita bisa mulai ubah aja bentuknya teman-teman. Bentuk yang mana? Bentuk yang persamaan tersebut ya. Jadi kita coba buat menjadi 3 pangkat, ini tetap 3 pangkat 2X plus Y dikurangi Z. Nah, di sini 27 menjadi 3 pangkat, karena dia pecahan maka 3 pangkat negatif 3 ya, dikali dengan X dikurangi Y ditambah 2Z dikurangi 2. Sehingga kita bisa tuliskan 3 pangkat negatif 3X plus Y, 3Y maksudnya, dikurangi 6Z ditambah dengan 6. Yang sebelah kiri tulis ulang, yaitu 3 pangkat 2X plus Y
min Z. Kalau basisnya udah sama, otomatis perpangkatannya juga sama ya. Yaitu berarti 2X plus Y dikurangi Z. Nilainya akan sama dengan negatif 3X plus 3Y dikurangi 6Z sama dengan, ditambah 6. Kita hitung. Pindah ruaskan ke kiri aja ya. 2X ditambah 3X berarti sama dengan 5X ya. Y dikurangi 3Y berarti min 2Y. Min Z tambah 6 berarti 5 ya. Plus 5Z. Sama dengan 6. Nah, yang ini kita simpan dulu. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan yang kedua yang mengandung unsur logaritma. Yaitu kita punya logaritma. Ini kita tandain dulu ya, sebentar. Logaritma X min Y plus Z. Nilainya sama dengan 1 per 1 plus 2 log 5 gitu. Kalau kita lihat, kita coba cek dulu yang sebelah sini teman-teman ya. Coba ya, kita tulis, kita tahu bahwa 1 per 1 plus 2 log 5 itu kita bisa ubah satunya ya. Jadi 1 per, yang maksudnya 1 yang bagian bawahnya, yaitu dibikin 2 log 2 ya. 2 log 2 ditambah dengan 2 log 5. Seperti yang kita tahu bahwa basisnya sama, kemudian numerisnya bisa kita gabung dengan kalikan karena dia penjumlahan. Berarti 2 dikali 5, 10 ya. Sehingga kalau bentuknya kayak gini, kita bisa tulis sesuai dengan soal yang kita punya ya. Berarti sehingga kita punya ininya kita ubah nanti. Yang ini akan sama dengan yang ini. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ini biar basisnya jadi 10, kita ubah aja ya. Ditukar yang tadinya numerus menjadi basis, yang tadinya basis jadi numerus. Berarti ini 10 log 2 ya. Karena basis 10 tuh nggak usah ditulis, maka kita tulisnya log 2 aja. Sehingga kita punya log X min Y ditambah Z nilainya sama dengan log 2. Karena di sini basisnya pasti sama, sehingga numerisnya yang sama ya. Berarti X dikurangi Y ditambah Z itu nilainya sama dengan 2. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Sehingga kalau kita lanjutkan, ini kita bikin menjadi persamaan aja ya. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya ternyata kita belum bisa melanjutkan ke produk penyelesaian. Yang kita bisa lanjutkan adalah mencari nilai determinan dari matriks yang kita punya ini, yaitu X setengah, kemudian 2Y, dan 2 ya. Ini determinannya sama dengan 2, otomatis kita kalikan aja, kita kali silang. X kali 2, setengah kali 2Y. X kali 2 kan 2X ya. Dikurangi setengah kali 2Y, berarti Y. Nah, nilainya ini harus sama dengan nilai determinannya, itu sama dengan 2, teman-teman. Gitu. Sehingga kalau mau kita dibikin sama dengan Y juga boleh, berarti Y sama dengan 2X min 2 ya. Nah, kalau sudah, coba kita substitusikan. Substitusikan Y ke persamaan yang kedua aja ya, yang gampang ya. Ini berarti X dikurangi Y, Y-nya jadi 2X min 2 ya. Jangan lupa dikurung, ditambah Z sama dengan 2. Berarti kita punya X dikurangi 2X berarti negatif X plus 2 ditambah Z sama dengan 2. Ini sama-sama 2 ya. Sehingga nilainya negatif X sama dengan negatif Z. Atau X-nya sama dengan Z. Gitu. Kalau sudah dapat nilai X dan Z-nya, kita bisa substitusikan tuh nilai dari si Y dan Z-nya ke persamaan 1. Tapi sebelum itu saya coba rapikan dulu ya.
Kalau sudah, substitusikan lagi tadi ya. Substitusikan Y dan Z ke persamaan 1. Persamaan 1 kan bunyinya 5X dikurangi 2Y ditambah 5Z sama dengan 6 ya. Y-nya tadi kita punya yaitu di 2X min 2 ya. Berarti tetap 5X-nya kita ganti dengan Z aja ya. Berarti 5Z dikurangi 3. Y-nya kita ganti dengan 2X. Atau kita tulis dulu boleh deh teman-teman ya. Berarti 5X min Y-nya dulu yang kita ganti. Yaitu 2X min 2 ya. Ditambah 5Z sama dengan 6. Berarti 5X dikurangi 4X ditambah dengan 4 ditambah 5Z sama dengan 6. 5X dikurangi 4X sama dengan X ditambah dengan 5Z ditambah 4 sama dengan 6 gitu ya. Ingat, si X-nya sama dengan Z, sehingga ini X-nya jadi Z aja, Z ditambah 5Z sama dengan ditambah 4 ya. Tambah 4 sama dengan 6, sehingga ini jadi 6Z ditambah 4 sama dengan 6. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti 6Z sama dengan 6 dikurangi 4, 2 ya. Sehingga Z-nya sama dengan 1/3. Gitu. 2/6 kan 1/3. Ingat Z itu sama dengan X ya, sehingga ya X-nya juga sama dengan 1/3. Yang perlu kita cari adalah tinggal Y-nya. Y-nya itu rumusnya, bukan rumusnya, persamaannya sorry, yaitu 2X min 2. Kita masukin berarti Y sama dengan 2 dikali 1/3 dikurangin 2. Ini berarti 2/3 dikurangi 2. Cara langsungnya 3 aja kali min 2 teman-teman. Min 6 ya. 2 dikurangi min 6 sama dengan min 4/3. Ini adalah Y-nya. Kalau sudah, tinggal kita masukin ke persamaan soal, yaitu jika penjumlahan dari X tambah Y tambah Z, berarti tambahin semua teman-teman. Berarti kita tinggal punya X tambah Y tambah Z ya. Ini jadi X tambah Y tambah Z berarti 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 4/3 ya. Ini samaan penyebut 1 tambah 1, 2. 2 dikurangi 4, negatif 2 ya. Per 3. Jawabannya yang B teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Yang ini semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi X kuadrat min X min 6 dikali dengan akar X kuadrat plus 2X min 3 dibagi dengan min X kuadrat min 2 dikali dengan akar X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Oke, karena dia yang ditanyakan adalah domain, maka tinggal kita cari teman-teman ya. Kita cari domainnya. Untuk mencari domainnya, yang pertama dalam akar harus positif, jangan lupa ya. Jangan negatif, sorry. Berarti dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang dalam akar di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya. Kita faktorin aja ya. X plus 3 dikali dengan X min 1. Lebih dari sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya ada di pembatasnya di negatif 3 dan 1 ya. Kalau kita bikin garis bilangan berarti dia ada di X-nya kurang dari sama dengan negatif 3 atau X-nya lebih dari sama dengan 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu yang dalam akar berikutnya, X plus 4. X plus 4 juga harus lebih dari sama dengan 0. Tapi karena dia merupakan penyebut juga, maka dia harus lebih dari aja, nggak ada sama dengannya ya. Karena penyebut nggak boleh 0. Maka X lebih dari 4, lebih dari 0, sorry. Sehingga X-nya lebih dari negatif 4. Nah, dari sini coba kita cari irisannya ya. Sehingga coba kita cari irisannya antara negatif 4 dan negatif 3 dan 1. Berarti kalau kita bikin garis bilangan di sini, negatif 4, agak ke tengah deh, negatif 4, negatif 3, dan 1 ya.
Coba kita masukin 0. Kalau kita masukin 0 ke bilangan yang ini, itu berarti 0. Oh, sebetulnya bisa langsung tanpa dicek teman-teman ya. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang satu ke kanan, yang 4-nya kan. Yang kiri ini ke kiri. Jangan lupa bulat. Berarti irisannya dari sini. Kemudian satu laginya yang ini ke kanan. Ya, sehingga daerahnya itu berarti dari negatif 4. Nggak ada sama dengannya, sorry. Negatif 4 kurang dari X. Kurang dari sama dengan negatif 3. Atau X-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu. Kemudian kita mencari pembuat 0 dari bilangan-bilangan yang kita punya. Pembuat 0-nya ya. Kita cari pembuat 0 dari soal. Karena kan kita harus cek pembuat 0 ini sebagai pembatas ya. Biar kita tahu batasannya di mana gitu. Pembuat 0 yang pertama itu kan bentuk persamaan kuadrat yang sebelah kiri ya. 2x kuadrat dikurangin x dikurangin 6. Sama dengan 0. Berarti nanti x min 3 dikali dengan x plus 2 ya. Sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 3. Atau x sama dengan 2, negatif 2. Gitu. Kemudian tadi yang dari akar ya. Yang dari akar itu kan. Yang dari akar x kuadrat plus 2x min 3. Ini sama dengan 0. Udah dapat ya tadi negatif 3. Atau sama dengan 1. Kemudian tanda-tanda yang kita punya ini kita cek semua teman-teman ya. Coba kita bikin garis bilangan totalnya. Kita cek 3. 3 itu berarti di sini misalkan. Kemudian min 2 di sebelah kiri. Kemudian ada min 3 dan 1 ya. Nah, kalau kita cek si 4 titik tadi, titik tadi itu harus masuk di sini semua ya. Sehingga kita bisa cek ulang, kita masukin angka 0 aja teman-teman ke mana ya? Ke sini ya. Ini kan kalau kita masukin 0 ke sini berarti ini negatif 6. Kalau kita masukin 0 di sini berarti ini 0 ya. Ini 0. Oh enggak, sorry. Ini berarti hasilnya kalau kita masukin 0 ya. Sini berarti negatif 6 atasnya. Terus dalam akarnya berarti negatif 0, 0 berarti ini negatif 3 ya. Negatif 3 berarti negatif 2. Kemudian berarti di sini 4. Negatif kali negatif jadi positif. Ini berarti positif ya, positif. Positif, ini positif. Berarti ini hasilnya negatif teman-teman ya. Boleh pakai begitu, atau sebenarnya kalau mau cari langsung juga cek langsung domain aja boleh. Kayak misalkan ini deh, biar langsung boleh ya, ini aja. X sama dengan 3 kan masuk domain ya. X sama dengan 3 ya masuk domain, karena kan lebih dari si 1. Berarti X sama dengan 3 itu masuk domain. Artinya dia benar ya. Kemudian X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 itu kan di sebelah kanannya ini, sebelah kanannya negatif 3. Jadi nggak masuk ya. Ini tidak. Kemudian X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 otomatis masuk ya, karena dia sebagai batas. Kemudian X sama dengan 1. X sama dengan 1 juga masuk. Sehingga yang masuk di sini hanya ada 3 teman-teman. Ada X sama dengan 1. X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Sehingga opsi yang tepat adalah yang B ya. Sorry saya agak bingung tadi karena saya kira langsung cek ke sini. Padahal kita cek domain aja. Kalau ngecek ke sini sama aja nggak ngerjain domain gitu kan ya. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Diketahui A sama dengan X3, 11, B-nya sama dengan 42, 32, dan C-nya sama dengan X-6, negatif 3, 2, X-1. Jika determinan A inverse BC sama dengan 6, nilai X-7-nya berapa? Oke, berarti coba kita mulai ingat dulu deh ini teman-teman. Kita coba ingetin dulu sifat determinan A inverse dikali BC ya. Nilai kan sama dengan 6. Nah, ini itu nilainya sama dengan determinan dari A inverse dikali determinan B
dikali determinan BC kan, determinan C. Gitu loh, boleh kayak gitu. Kalau sifat determinan matriks tuh boleh kayak gitu. Sehingga ini kalau misalnya determinan A inverse itu sama aja determinan dari 1 per A. Atau, salah. 1 per determinan A harusnya. Gitu. Dikali determinan B, dan dikali dengan determinan C. Maka berikutnya yang perlu kita lakukan adalah cari dulu determinan masing-masingnya ya. Determinan A-nya berarti kalau kita hitung, ini kita kalikan silang, X kali 1 berarti X dikurangi dengan 3 kali 1, 3. Determinan B-nya 4 kali 2, 8. Yang ini ya teman-teman ya, 4 kali 2, 8. Kemudian 2 kali 3, 8 kurangi 6 ya, sama dengan 2. Kemudian determinan C, itu yang ini, X min 6 dikali X min 1. Dikurangi negatif 3 kali, saya tulis yang ini ya, karena nilainya nggak bisa langsung kita hitung. Sehingga kita bisa dapatkan ini X kuadrat, negatif 6 dikurangi 1, 7 ya, negatif 7X plus 6 dikurangi 6. Ditambah ya berarti ya, tambah 6. Sehingga ini nilainya X kuadrat min 7X plus 12. Sehingga kalau misalnya kita pecah juga boleh nih jadinya X min 3 dikali dengan X min 4 ya. Kita masukin ke sifatnya determinannya. Berarti determinan 1 per determinan A sesuai dengan yang kita jabarkan di atas ya. 1 per determinan A dikali determinan B dikali determinan C. Dikali determinan C sama dengan 1 per determinan A berarti 1 per X min 3 dikali determinan B itu 2 dikali determinan C nya berarti X min 3 dikali dengan X min 4. Nah kita coret X min 3 nya sehingga kita bisa punya 2 dikali X min 4. Jangan lupa nilai dari determinan itu nilai sama dengan 6. Ini sama dengan 6 berarti 6 bagi 2 3. Di X min 4 sama dengan 3 berarti X sama dengan 7. Kalau pertanyaannya adalah X min 7 ya sama dengan 7 dikurangi 7 ya sama dengan 0. Jawabannya yang A teman-teman. Kita paham ya? Kita lanjut soal nomor 7 tapi saya coba rapikan dulu ya. Lanjut nomor 7. Di soal nomor 7 diketahui bahwa segitiga BC adalah sama sisi dan BC-nya sama dengan 2CD. Garis DF tegak lurus AB dan AG sejajar DF seperti tampak pada gambar. Jika luas segitiga BDF adalah 81 per 2 akar 3, luas trapesium AG DE adalah, coba saya gambarkan dulu. Coba saya gambarkan dalam bentuk yang dimensinya kita POV-nya dari bentuk yang lain ya, biar teman-teman nggak kebingungan. Oke, di sini kita diketahui bahwa ABC sama dengan 2CD. Karena kita tahu bahwa dia segitiga ABC-nya adalah sama sisi, jelas bahwa AB-nya nilainya sama dengan BC ya. AB sama dengan BC, BC sama dengan AC gitu ya. Yang mana si BC itu nilainya 2 kali si CD kan ya. Berarti ini salah teman-teman, gambarnya kurang naik, sorry. Boleh lah kayak gini ya. Oke, setelah itu kalau kita lihat-lihat, apalagi ya, kita coba mulai kerja aja deh. Kita coba misalin dulu. Misal ya, misal AB-nya itu kita belum tahu sisinya, maka coba kita misalkan panjang sisi AB itu sama dengan 2S. Atau 2 sisi lah ya. Sehingga otomatis CD-nya berapa teman-teman? CD-nya sama dengan S-nya ya. Kenapa? Karena kan BC kan sama dengan A ya, AB ya, maka BC-nya AS 2CD berarti otomatis CD-nya cuma S doang atau 1S. Jangan sampai kayak ini ya, jangan sampai kayak 5. Gitu. Terus coba kita mulai kerjanya dari mana nih? Ini kan berarti sehingga
Kalau kita lihat B ke D itu hasil penjumlahan dari BC ditambah DC atau CD ya. BC-nya berarti 2S, CD-nya sama dengan S, sehingga BD-nya sama dengan 3S teman-teman. Jangan lupa ini. Terus kita coba manfaatkan segitiga siku-siku yang kita punya, yaitu BFD ya. Dari segitiga BFD ini, coba saya gambarkan ulang biar teman-teman kebayang. Nah, nanti dari segitiga siku-siku kita bisa arahnya banyak. Arahnya bisa ke trapez bentuk trigonometri atau arahnya ke Pitagoras. Tapi karena ini levelnya di SMA, mending kita pakai trigonometri aja karena lebih gampang ya. Kita tahu bahwa segitiga ABC adalah sama sisi, otomatis setiap sisinya nilainya sama dengan setiap sudutnya nilainya 60. Berarti di sini 60, di sini 60, di sini juga 60 ya. Sehingga sudut B-nya di sini 60. Gitu teman-teman. Sini F, di sini D. Kemudian tadi BD itu nilainya sama dengan 3S ya. BF-nya belum tahu. Oh ya, BF itu belum tahu. Si AC-nya kita udah tahu. Oh, kita nggak butuh AC ya. Sorry. BD-nya, FD-nya juga nggak tahu. Berarti kita manfaatkan nilai ini aja. Nilai dari sudut yang akan kita cari. Yang pertama kita cari sisi BF-nya dulu. Untuk nyari BF berarti kita gunakan cos ya. Kenapa pakai cos? Karena kan itu sisi samping ya. Cos itu kan samping per miring. Berarti sampingnya BF, miringnya adalah BD. Karena kita nyari BF berarti sama aja. BF sama dengan cos 60 dikali dengan BD. Ya. Cos 60 itu setengah, BD-nya 3S. Berarti BF-nya sama dengan 3/2S. Nah, itu simpan dulu. Kemudian untuk mencari FD, kita gunakan sin aja ya. Sin 60 sama dengan FD atau DF lah sama aja ya, dibagi dengan BD. Sehingga BD-nya sama dengan FD-nya, kok FD kebalik, sorry teman-teman. Oh ya benar ya, FD-nya belum tahu ya. Depan, ini berarti ini depan per miring kan. Oh ya, BD-nya udah ada ya, berarti FD sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 dikali BD-nya sama dengan 3S. Berarti nilai sama dengan 3/2 S. Jangan lupa teman-teman ya. Ini disimpan, ditandain ya. Oke, kalau sudah, coba kita mulai gerak ke informasi berikutnya, yaitu luas. Luas segitiga BDF, kalau kita lihat BDF itu, ini rumusnya BDF ya, yang tadi kita buat. Rumusnya itu luas segitiga itu sama dengan segitiga BDF, apalagi ya, berarti setengah dikali alas, dalam hal ini alasnya adalah BF, dan tingginya adalah DF. Maka setengah dikali dengan BF-nya 3/2S. Kita tujuannya mencari nilai S dulu teman-teman ya. Sama DF-nya 3/2 akar 3S. Wah, ini kurang lengkap teman-teman, maaf. Berarti 3/2 akar 3S. Nah, nilai luasnya udah dari soal itu 81/2 akar 3. Oke, sehingga kalau kita lihat, kita kalikan 3 kali 3 9, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8 akar 3 ya, S kuadrat. Berarti 81/2 akar 3. Sama-sama ada akar 3, akar 3-nya kita bisa langsung coret saja. Sehingga kita kali silang, S kuadratnya sama dengan 81 dikali 8 dibagi dengan 9 dikali 2 ya. 81 bagi 9 itu 9, 8 bagi 2 itu 4. Sehingga S pangkat 2 sama dengan 9 kali 4, 36. Sehingga S-nya sama dengan 6. Ya, S-nya, panjang S-nya sama dengan 6. Maka kita bisa mencari nilai-nilai yang lain ya. Misalkan BF. Kalau ini berarti BF-nya kita bisa langsung cari ya. BF-nya sama dengan 3/2S. 3/2S, S-nya 6, berarti sama dengan 9. Kemudian apalagi ya? BF, FD kali ya, atau DF ya, FD. FD-nya berarti FD kan 3/2 akar 3
S ya, sehingga langsung aja ganti S-nya dengan 6. 6 bagi 2, 3, 9, 9 akar 3. Gitu. Itu adalah nilai-nilai yang sementara kita butuhkan. Selanjutnya kita coba, karena kita diminta untuk mencari luas trapesium yang ini teman-teman. Kalau mencari trapesium yang ini, otomatis kita butuh apa? Trapesium itu kan butuh panjang, ini namanya panjang sisi yang sejajar ya, berarti AG sama ED. Kalau udah dapat EG sama AD, kita butuh GD-nya tingginya gitu ya. Dan kalau kita tahu di sini AG itu panjangnya sama dengan FD ya, karena sejajar kan. Tulis dulu FD sama dengan AG ya. Sama dengan 9 akar 3. Maka kita butuh cari dulu sih. Oh ya, sorry, di sini ada lagi yang udah diketahui berarti ya. Yang udah diketahui berarti sini AF. AF udah diketahui nih teman-teman. AF bisa didapat. Oh, cari AF dulu ya. Nggak bisa dicari langsung AF atau GD-nya gitu. Kita cari dulu pakai apa ya? Pakai ini aja. AB itu didapatkan AB itu sama dengan AF ditambah FB ya. Oh iya, ini bisa dapat nih. Bisa dapat si AF-nya. AB-nya kan A ke B, A ke B-nya tuh S ya. S itu nilainya 6. Ini 6. 12, sorry. AB itu 2S ya, berarti 12. AF-nya belum tahu. FB-nya itu sama dengan di sini ya. FB atau BF ya tadi. BF ya. Sama dengan 9. Sehingga AF-nya sama dengan 3. Gitu. Oke, simpan lagi. Dan kita tahu bahwa AF itu panjangnya pasti sama dengan GD ya. Berarti tingginya udah dapat tuh. Ini sama dengan GD juga. Berarti yang kita butuhkan adalah panjang dari E ke D dulu nih. Ya. Untuk mencari panjang E ke D-nya, kita coba manfaatkan apa ya? Manfaatkan ini aja, segitiga yang kita punya ya. Nah, kalau kita lihat gambar, kenapa saya gambar lagi tuh? Ya makanya ini teman-teman, kita butuh panjang dari E ke D kan. Berarti kita butuh panjang EF aja nih. Karena kan total dari G ke A udah dapat, kita udah punya. Berarti kalau kita udah dapetin panjang dari sini, nanti ED-nya ketemu kan sisanya. Kita coba manfaatin segitiga yang ini loh. Yang warna merah. Pakai Pitagoras AEF ya. Berarti segitiganya coba kita gambarkan ulang. Ini F siku-siku, kemudian sini E ya, sini A. Dan kalau kita lihat, dia bermuara di sudut A. Sudut A itu kan nilainya sama dengan, ingat kembali lagi bahwa dia sama sisi, maka di sudutnya 60 di A-nya. Karena kita butuh panjang EF, maka kita gunakan tangan aja ya. Tangan 60 sama dengan EF dibagi dengan AF. AF mah kita udah tahu ya, nilainya sama dengan 3 yang tadi kita cari, EF-nya belum ada. Nih berarti per 3. Tangan 60-nya akar 3 ya, berarti EF sama dengan 3 akar 3. Yang kita cari bukan AF-nya teman-teman, tapi si ED-nya ini loh. Nah, sehingga panjang dari F ke D-nya dapat, yaitu tadi teh berapa FD-nya? 9 akar 3. Ya sisanya tinggal ED, berarti ED sama dengan 9 akar 3 dikurangi EF yaitu 3 akar 3. Sehingga ED-nya sama dengan 6 akar 3. Nah, kalau udah kita lanjut ke mencari luasnya. Rumus luasnya itu sama dengan panjang sisi yang berhadapan yaitu ED ditambah dengan AG. Dibagi 2 dikali dengan tingginya yaitu GD. ED-nya kita udah dapatkan 6 akar 3 ditambah AG-nya, AG tadi ada belum ya? AG-nya udah nih 9 akar 3 dibagi 2 dikali dengan GD. GD-nya sama aja kayak AF yaitu 3 ya. Sehingga kita dapatkan 6 tambah 9 15 akar 3 per 2 dikali 3. 15 kali 2 15 kali 3 45 akar 3 per 2. Gitu. Jawabannya berarti yang mana teman-teman?
Jawabannya 45/2 akar 3 ya. Sorry, pencet. Jawabannya yang D. Gitu? Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 8, tapi saya coba rapikan dulu ya. Nomor 8, jika A kuadrat dikurangi BC di koma B kuadrat kurangi AC, koma C kuadrat dikurangi AB adalah barisan aritmatika, ABC-nya 18, A ditambah C bagi B-nya berapa? Karena barisan aritmatika, maka suku keduanya, kalau dikalikan 2, nilainya sama dengan hasil kali dari suku-suku sampingnya, teman-teman ya. Berarti kalau kita tuliskan 2 kali U2 sama dengan hasil jumlah dari suku-suku 1 dan 3 ya, berarti U1 ditambah U3. 2 kali suku keduanya adalah yang tengah ya. Berarti 2 kali B kuadrat dikurangi AC sama dengan A kuadrat dikurangi BC ditambah dengan C kuadrat dikurangi AB. Ini kan kalau kita kalikan boleh ya, berarti 2B kuadrat dikurangi 2AC sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC dikurangi AB, gitu. Karena kalau kita tahu teman-teman ya, kalau kita tahu bahwa kalau saya punya A plus C kuadrat itu kan nilainya sama dengan A kuadrat ditambah 2AC ditambah C kuadrat ya. Ya enggak? Atau kalau mau kita tuliskan, jadi nanti A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AC tambah A plus C kuadrat gitu ya. Biar dapat A kuadrat plus C kuadratnya doang, berarti nanti jadinya A kuadrat plus C kuadrat sama dengan A plus C pangkat 2 dikurangi 2AC gitu. Boleh ya kalau saya tulis kayak gitu? Sehingga kita bisa tuliskan nih atau substitusikan nilai. Di sini kan ada nih teman-teman. Ada di mana sih A pangkat 2 tambah C pangkat 2-nya yang ini. Kita gantikan dengan yang ini. Maka 2B kuadratnya tulis ulang. 2B kuadrat min 2AC. Ini yang kita bicarakan teman-teman ya. Sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, ya yang ini diganti dengan yang ini, udah kita perbaiki kan, yaitu A plus C kuadrat dikurangi 2AC dikurangi BC dikurangi AB gitu. Oke, kalau sudah coba kita rapikan nih, kita coba rapikan. 2B kuadrat tulis ulang. Nah di sini min 2AC sama min 2AC berarti habis ya. Jadi sama dengan A plus C kuadrat doang. Nah ini dikeluarkan B-nya berarti C plus A gitu. Sehingga kalau misalkan sudah dalam bentuk kayak gini, kita manfaatkan informasi dari soal aja ya. Di soal itu kan si A ditambah B ditambah C-nya sama dengan 18 kan ya. Maka kalau saya buat menjadi A ditambah B, A ditambah C, sorry, itu nilainya sama dengan 18 min B ya. Gitu nggak? Nah, terus coba kita ganti semua unsur yang mengandung A plus C. Perhatikan, yang awalnya kan 2B kuadrat sama dengan A plus C kuadrat dikurangi B plus C plus A. Jadinya 2B kuadratnya tetap sama dengan A plus C-nya diganti 18 min B kuadrat, jangan lupa dikurangi B. Nah, di sini kan A plus C juga diganti 18 min B. Ya, baru kita jabarkan boleh. Berarti 2B kuadrat, kemudian 18 pangkat 2, 324, dikurangi 18 kali 2, 36B, tambah B kuadrat, dikurangi 18B, ditambah B kuadrat. Gitu. Kalau kita bisa hitung, di sini 2B kuadrat ya, berarti sebelah kirinya. Sebelah kanannya juga 2B kuadrat, min 36 dikurangi 18, min 54, B, ditambah 324.
Ini sama-sama B kuadratnya, habisnya kita bisa coret. Ya, gitu. Sehingga nilainya sama dengan 54B sama dengan 324. Maka B-nya sama dengan 324 dibagi dengan 54 ya. Nilainya sama dengan 324 bagi 54, 6 ya. Gitu. Karena B-nya 6, ini saya geser aja teman-teman biar kelihatan ya. Saya geser di sini. Maka B-nya sama dengan tadi 324 dibagi 54 ya, sama dengan 6. Nah, A plus C-nya kita bisa dapatkan dari yang tadi ya. A plus C-nya kan 18 dikurangi B. Sehingga kalau kita rapikan sedikit lagi, berarti A plus C dibagi dengan B sama dengan A plus C ini kan 18 dikurangi B ya. Per 6 ini ya. Berarti 18 dikurangi 6 dibagi dengan 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jawabannya yang A, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9. Jika A merupakan himpunan semua nilai sehingga sistem persamaan linear X min Y sama dengan 1 dan CX plus Y sama dengan 1 memiliki penyelesaian di kuadran 1, maka titik-titik. Oke, untuk soal nomor 9 ini, karena dia yang perlu kita cek ya teman-teman ya, di sini kan dia bentuknya persamaan, jadi coba kita eliminasi aja. Kita coba tuliskan X min Y sama dengan 1 dan CX plus Y sama dengan 1. Kalau kita tambahkan, berarti X ditambah CX, Y-nya habis ya, sama dengan 2. Kalau X-nya kita keluarkan, berarti 1 plus C sama dengan 2. Atau kalau kita bikin X sama dengan, berarti 2 dibagi dengan C plus 1. Gitu. Dan keterangan di soal bahwa dia menyatakan ada di kuadran 1. Ciri-ciri kuadran 1 itu apa sih teman-teman? Ya betul ya. Kuadran 1 itu ciri-cirinya dia berada di sumbu X yang positif dan sumbu Y yang positif juga, sehingga X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Karena kita udah tahu nilai X-nya sama dengan 2 per C plus 1. 2 dibagi C plus 1, biar nilainya positif, ini harus positif ya. Biar nilainya lebih dari 0, kan 2 udah positif, berarti C plus 1-nya yang harus positif. Maka C plus 1 harus lebih dari 0, dan C-nya harus lebih dari negatif 1. Ini adalah yang pertama dulu, syarat pertamanya dulu. Gitu. Kemudian kalau sudah memenuhi untuk X lebih dari 0, maka Y lebih dari 0 juga harus memenuhi, ya toh. Y lebih dari 0 harus memenuhi juga. Kita manfaatkan persamaan X dikurangi Y sama dengan 1, maka Y sama dengan X min 1, betul ya? Sehingga Y-nya itu kita ganti X-nya dengan 2 per C plus 1 ya, dikurang 1, samakan penyebut, berarti 2 dikurangi C plus 1 dibagi C plus 1. Sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif C plus 1 dibagi dengan C plus 1. Dan ini harus lebih dari 0. Kita udah tahu C plus 1 lebih dari 0, karena udah tahu dari awal, kita udah cek di X. Sehingga yang kita cek ulang adalah yang bagian pembilangnya, yaitu negatif C plus 1-nya. Kita tuliskan deh, karena C plus 1 lebih dari 0, maka negatif C plus 1 juga harus lebih dari 0. Ya, sehingga kalau kita pindahkan ruas ini, berarti negatif C lebih dari negatif 1, atau C-nya harus kurang dari 1. Sehingga kita bisa bikin irisannya, yaitu C-nya berada di lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang C ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya di soal nomor 10. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil. Berkapasitas 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi,
banyaknya kemungkinan komposisi yang berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut. Oke. Berarti kita mulai dari ini dulu deh ya. Kan berarti awalnya 10 orang mengendarai 3 mobil dan tiga orang diantaranya adalah pemilik mobil, berarti kita kurangi 3 orang ya. Berarti kita tinggal punya sisa 7 orang ya. Sisa 7 orang yang disebar ke 3 mobil. Gitu. Dan tiap mobil tuh punya masing-masing slotnya 3 ya, karena udah ada masing-masing supir kan. Berarti terdapat 3 slot kursi ya. Gitu, paham nggak teman-teman? Karena kursi totalnya kan 4 tadi kan ya, kursi totalnya ada 4 dan udah dipakai buat supir gitu, sisanya tinggal 3 dong. Nah, tinggal kita bikin komposisinya, berarti komposisinya itu wait, karena ada 7 orang berarti kita bikin 3 kasus ya. Kasus pertama itu kalau komposisinya adalah 3 3 1 gitu. 3 3 1 itu maksudnya akan ada 3 pilihan dari 7 orang, kemudian akan 3 pilihan. Tulis saja langsung ya. Ambil 3 dari 7 dari total, kemudian ambil 3 dari kapasitas 4 dikali dengan 1 dari 1 ya. Berarti ini kita bisa dapatkan kombinasi 37 itu sama dengan 35, 43 itu sama 4, ini 1 ya. 35 kali 4 berapa? 420 ya. Iya, 420. Oh, sorry, dikali dengan urutannya juga teman-teman. Berarti harus dikali 3 ini. Ya, dikali 3. Karena kan urutannya nggak harus 331, bisa 133, 313 gitu ya. Dikali 3. Ini kali 3. Sehingga 120. 35 dikali 4, 140 kali 3, 420. Kemudian komposisi berikutnya itu nggak harus 331 ya, bisa jadi 322. Tapi jangan lupa dikali 3 lagi ya. Ambil 3 dari 7, ambil 2 dari 4 ya. Dari 4 dan ambil 2 dari 2. Kali 3 jangan lupa. Berarti 35 dikali 6 kali 1 ya, kali 3 jangan lupa. 35 kali 6 kali 3, 630. Ini tambahin aja. Berarti 1050. Gitu. Jawabannya yang B. Gampang ya. Nomor 11. Di soal nomor 11 di sini kita punya fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Kita mulai dari situ dulu aja ya. Berarti fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini kalau mau dibuat fx juga bisa langsung guys, tapi biar gampang kita ada bikin variabel lain aja ya. Ini kan fx plus 1 itu kan bisa diubah ya. 2x kuadrat plus 2x plus 1 kan bisa jadi x plus 1 kuadrat kan ya. Nah, berarti kalau kita ganti jadi ft, nilainya jadi nanti t kuadrat. Betul ya? Nah, kalau kita inverse kan bentuknya nanti f inverse y, karena nilai fungsi awalnya pangkat 2, nanti di sini berarti akar dari y gitu. Nah, kalau sudah, coba kita bedah yang pertama dulu, yaitu fx min 1 ya. Karena fx plus 1-nya sama dengan x plus 1 pangkat 2, sehingga fx min 1-nya juga sama ya. Berarti fx min 1 nilainya sama dengan x min 1 pangkat 2, sesuai dengan yang di soal. Sehingga x kuadrat min 2x plus 1. Nah, coba kita masukin ke pernyataan soal di sini ya, yang dalam kurung ini. Jadi, x min 1 ditambah dengan
fx min 1, yaitu nilainya x min 1 ditambah dengan x kuadrat min 2x plus 1 ya. Sehingga nilainya sama dengan x kuadrat min x. Nah, si nilai yang dalam, ini kan hasil dalam kurung ya, kita coba masukkan ke dalam fungsi inverse-nya, berarti f inverse dari x kuadrat min x itu sesuai dengan yang awal, yaitu akar dari si fungsi tersebut, maka akar dari x kuadrat min x. Jawabannya kita keluarkan x-nya, berarti x dikali x min 1 diakarkan, jangan lupa. Jawabannya yang E, teman-teman. Gitu, paham nggak nomor 11? Kalau paham, kita lanjut ke nomor 12 ya. Sebuah kantong berisi 40 bola berwarna hitam atau putih. Dari kantong tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak sehingga setiap bola dalam kantong memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jika peluang 2 bola putih adalah 5/12, banyak bola hitam dalam kantong adalah... Oke, di sini kan tadi si bolanya ada 40 ya, berarti NS lah ya, NS sama dengan 40. Kemudian yang putihnya saya ganti pakai simbol P aja ya, yang hitam jadi H kecil gitu. Maka otomatis di sini kan hanya ada 2 bola ya, sehingga P ditambah H otomatis harus sama dengan 40 dong, ya kan? Nah, terus karena kita akan mengambil 2 bola sekaligus, otomatis kita cari dulu nih ya, ruang sampelnya itu pakai rumus kombinasi ya. Kita ambil, berarti NS-nya sama dengan ambil 2 dari 40 ya. Sehingga sama dengan 40 faktorial dibagi dengan 38 faktorial dikali 2 faktorial. Ini langsung aja teman-teman ya. Nanti teman-teman hitung sendiri aja. Nilainya 780. Kemudian kita mencoba buat nyusun persamaan peluangnya ya. Jadi si putihnya juga nggak tahu berapa, coba kita ambil 2 dari putihnya. Yaitu berarti ambil P faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali P min 2 faktorial. Ini kan berarti P faktorial itu P dikali P min 1 faktorial dikali P min 2 gitu ya, faktorial. Nah, P min 2 faktorialnya kita bisa coretkan. Maka sisa siapa teman-teman? Sisanya si P dikali P min 1 kan ya. Sehingga ini sama dengan P dikali P min 1 per 2. 2 faktorial kan 2 ya. Dan kalau diketahui di sini peluang terambilnya 2 bola putih adalah 5/12, sehingga kita bisa cari tuh peluang 2 putih. Nilainya sama dengan berarti kombinasi dari C2 dan P dibagi dengan kombinasi 2 dari 40. Maka ini nilainya kan P dikali P min 1 per 2 ya, dibagi dengan 780. Sehingga kita bisa tuliskan di sini berarti P dikali P min 1-nya dikali 780 dikali 2 ya, berarti 156. Nah, nilai di sini ya yang putihnya sudah dapat, yaitu 5/12 ini ya. Maka tinggal kita kali silang aja sebenarnya. Berarti P dikali P min 1 sama dengan 1560 dikali 5 dibagi 12. Gampang ya. Berarti 1560 dibagi 12 kan 130 ya. 130-nya kali 5 berarti ini 650. Untuk nilai P kali P min 1. Kita kalikan aja, P kuadrat dikurangi P kurangi 650 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Berarti P min 26 dikali dengan P plus 25. Bukan. Oh ya betul. Maka nilai P-nya sama dengan 26. Ini nggak mungkin yang ini ya, karena nggak mungkin negatif. Karena P-nya 26, otomatis yang hitamnya berarti 40 dikurangi 26 sama dengan 14 teman-teman. Jawabannya yang C ya. Gitu. Agak unik ya soalnya. Oke, kita lanjut soal nomor 13.
Jika fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x plus 1, gx sama dengan ax plus b, dan g bundaran f x min 1-nya sama dengan 4x kuadrat min 14x plus 11, maka titik-titik. Oke, di soal nomor 13 ini kalau kita lihat, apa ya? Kita mulai dari mana ya teman-teman ya? Ada ide nggak? Kita mulai dari ini dulu deh. Kita coba ubah bentuk f-nya menjadi fx min 1 ya. Dari situ dulu deh. Kan fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1, maka fx min 1-nya sama dengan 2 dikali x min 1 kuadrat dikurangi 3 dikali x min 1 tambah 1 ya. Ini berarti nilainya sama dengan 2 dikali x kuadrat min 2x plus 1 dikurangi 3x tambah 3 tambah 1 sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 2 dikurangi 3x tambah 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat min 7x plus 6. Nah, kemudian coba kita masukin ke dalam G bundaran F-nya. G bundaran Fx min 1. Berarti G, ini berarti 2x kuadrat min 7x plus 6. G-nya adalah ax plus 2. Kita ganti x-nya dengan yang ini. Berarti A dikali 2x kuadrat min 7x plus 6 ditambah dengan B. G bundaran F-nya udah ada nilainya ya, sama dengan 4x kuadrat min 14 plus x plus 11 gitu ya. Kemudian kita kalikan yang sebelah kanannya. Jadinya 2ax kuadrat min 7ax plus 6a plus b ya. Maka kalau kita samakan pakai sistem kesamaan dalam aljabar atau polinomial, ini sama nih dengan yang ini. Sehingga 4 itu nilainya sama dengan 2a, sehingga a-nya sama dengan 2. Karena kita butuh b-nya juga, maka kita cari b-nya. Yang mengandung b kan ada di sini, 6a plus b sama dengan 11. Berarti 6a plus b sama dengan 11. A-nya 2, berarti 6 kali 2 tambah b sama dengan 11, maka b-nya sama dengan 11 dikurangi 6 kali 2, 12 ya. B-nya sama dengan negatif 1. Nah, si G itu kalau kita tahu nilainya sama dengan AX plus B kan ya. Karena A-nya 2 berarti 2X, B-nya min 1. Berarti GX-nya sama dengan 2X min 1. Gitu. Terus kita cek satu-satu untuk setiap pernyataan. Di pernyataan 1, A-nya sama dengan 2, betul. Yang B, pernyataan B-nya sama dengan negatif 1, betul. Yang 3, yaitu F bundaran G1-nya sama dengan 0. Maka coba kita cek F bundaran G1. Kalau F bundaran G1, kita cari dulu G-nya. G1, Gx itu sama dengan 2X min 1. Berarti 2 kali 1 min 1. Maka ini sama dengan F1. Nah, F1-nya kita masukin ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya adalah yang atas ya, jangan lupa. Ini sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1 tambah 1. 2 kurangi 3 negatif 1 plus 1. Ini nilainya sama dengan 0. Berarti ini betul juga. Kemudian kita cek pernyataan yang keempat. Untuk mencek pernyataan 4, kita benerin dulu, rapiin dulu ya. Pernyataan keempat itu katanya fx dibagi gs. Fx-nya kan yang ini ya. Itu berarti coba kita tuliskan 2x kuadrat min 3x plus 1 dibagi gx. Gx-nya sama dengan yang ini teman-teman ya. 2x min 1. Kita faktorkan bagian atasnya, berarti kita bisa dapatkan 2x min 1 dikali dengan x min 1 ya. Karena harus positif hasilnya. Ini bagi 2x min 1. Ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah x min 1. Kalau kita lihat, nggak sesuai dengan pernyataan yang keempat yang harusnya x plus 1.
Sehingga ini salah. Yang betul berarti ada 3 doang. Pernyataan 1, 2, dan 3. Gitu. Kita lanjut soal nomor 14. Ini panjang-panjang semua nih kayaknya. Di nomor 14 ini kita punya fungsi X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 plus 3X plus 4. Harus turunin dulu berarti ya. Karena kita mencari turunan tuh. Coba kita cari turunannya di sebelah sini aja. Kita tuliskan. Kita langsung turunkan aja boleh deh. F aksen X-nya sama dengan X pangkat 3. Kalau turunin kan jadi 3X pangkat 2 ya. Dikurangi 10X plus 3. Karena kita butuh nilai maksimum gini, maka kita butuh turunan keduanya. Itu berarti 6X min 10 gitu. Kita cek pernyataan yang pertama dulu, atau kita perkecil dulu yang ini berbagusan dikit ya. Oke, sip. Di pernyataan 1, F turun pada interval sepertiga, 3. Oke. Kalau untuk mencari naik turunnya sebuah fungsi kan kita harus cek dulu F aksen X-nya itu kurang dari 0 atau tidak. Kalau dia kurang dari 0 maka dia pasti turun gitu kan ya. Maka ini kan 3X kuadrat min 10X tambah 3 kurang dari 0. Maka kalau kita faktorkan jadi 3X min 1 dan X min 3. Sehingga kita bisa punya X-nya sama dengan sepertiga atau X-nya sama dengan 3. Nah ini berarti daerah intervalnya ada di X-nya lebih dari sepertiga, X-nya kurang dari 3 ya, karena dia kurang dari 0. Berarti titiknya ada di 1,3, sepertiga, 3 betul. Pernyataan 1 oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu F cekung atas pada interval. Nah F cekung itu berarti dia harus F double aksennya atau turunan keduanya itu harus lebih dari 0. Itu 6X min 10 harus lebih dari 0, maka 6X lebih dari 10. X-nya berarti 10 dibagi 6. Atau sama dengan X-nya lebih dari 5/3. Karena lebih dari sampai nggak ada ujung, berarti pernyataannya juga betul. Nggak ada batas ya, berarti 5/3. Pokoknya lebih dari 5/3 aja. Kemudian pernyataan yang ketiga, garis singgung F di titik 0,4 adalah Y sama dengan 3X plus 4. Ini yang agak panjang mungkin ini ya. Karena kita nyari dulu gradiennya. Untuk nyari gradien itu sama dengan F aksen X sama dengan 0 kan ya. Nah F aksen 0 nilainya berarti 3X kuadrat, berarti 3 kali 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 tambah 3. Berarti nilai M-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan ke rumus, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y-nya ditulis ulang. X sama Y-nya kita pakai yang ini, 0 sama 4 ya. Berarti Y1-nya 4, M-nya 3, X-nya dikali dikurangi 0. Sehingga Y dikurangi 4 sama dengan 3X, maka Y sama dengan 3X plus 4. Pernyataan ketiga juga betul. Salah. Kita cek ke pernyataan yang keempat. Untuk yang keempat, kurva F mencapai maksimum di titik 3, -5. Oke, maka kalau di titik 3, -5 berarti kita masukin untuk X sama dengan 3-nya ya ke dalam fungsi F double aksennya. Berarti F double aksen dari 3 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 10. Ini sama dengan 18 dikurangi 10 sama dengan 8. 8 tuh kurang dari 0, lebih dari 0 teman-teman. Karena kalau dalam maksimum minimum kalau lebih dari 0 maka dia malah kebalikannya, maka dia minimum di 3, -5 ya. Gitu. Jawabannya berarti salah untuk soal nomor 4. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu nomor 15. Jika kuartil ketiga dari data tersebut adalah X, datanya berurutan ya, adalah 18, coba kita urutin. Ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti key 3-nya ada di, ini kan key 2-nya ada di sini ya. Tuh 2, 3, 4 nih key 2.
Berarti Q3 sini. Ini Q1 kan. Oke. Nah, Q3 itu berarti nomor 15, sorry. Q3-nya sama dengan 4x min 2. Ini kan nilainya sama dengan 18 ya tadi ya. 4x min 2 sama dengan 18, berarti 4x sama dengan 20. Maka x-nya sama dengan 5. Oke, kalau dapat x-nya 5, datanya ketemu dong. Datanya berapa aja gitu kan ya. Kita masukin aja datanya. Ketika x-nya 5, masukin ke semua di sini. Berarti kalau kita jabarkan berarti x min 2. Berarti 5 dikurangi 2, 3 gitu ya. Kemudian 2x min 3. Berarti 2 dikali 5 kurangi 3, 7. Kemudian 3x min 7. 3 kali 5, 15 kurangi 7, 8. Kemudian 3x plus 2. 6 ditambah 2. 6 sih 3 kali 5, 18, 17. Sebentar. Ini data keempat teman-teman, sorry. Yang ini ya, 3x min 3, sorry. 3x min 3-nya 18 ya. Loh, 3x min 3 berarti 3. Salah ini, sorry. Hapus dulu. Maaf. Sudah capek. 3 kali 5, 15 kurangi 3, 12. 3x plus 2. Berarti 15 tambah 2, 17. 4x min 2. Berarti 18 ya. Terakhir 5x plus 2, berarti 5 kali 5, 25, ditambah 2, 27 ya. 27. Kenapa kita butuh nilai eksaknya begini? Karena kita untuk mencari median rata-rata gitu kan, butuh angkanya ya. Kita cek pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 mediannya sama dengan 3x min 2 ya. 3x min 3, sorry. Sama dengan 12, ini pernyataannya betul. Karena ini lah, yang 3x min 3 yang ini. Ya. Kemudian yang kedua nyari rata-rata ya. Nyari rata-rata berarti kita tambahin aja 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 18 ditambah 27 ya. Dibagi dengan 7 data. Ini berarti 92 dibagi 7, 13,14 ya. Berarti pernyataan kedua salah. Nomor 3, jangkauan interkuartilnya adalah 11. Interkuartil tuh Q3 dikurangi Q1 ya. Q3-nya tadi 18. Q1-nya berarti yang ini ya, 3x min 7, yaitu 8. 18 dikurangi. Salah teman-teman. Q1-nya harusnya di sini. Nih. Ya. Berarti di 2x min 3. Berarti 2x min 3 itu 7. Berarti 18 kurangi 7. Jadi 11 ya. Berarti pernyataan ketiga betul. Pernyataan yang keempat, jangkauannya adalah 23. X max dikurangi X min. X max-nya sama dengan 27. X min-nya 3. Berarti 24. Sehingga pernyataan yang keempat juga salah. Yang betul hanya 1 dan 3. Oke, baik teman-teman. Sampai situ aja pada video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah.